If you can hear me, please talk to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey gengs, apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas film lanjutan film Insidious yang sebelumnya. Film ini berjudul Insidious Chapter 3. Film ini menceritakan tentang perjalanan Ellis sebelum menangani kasus Dalton yang terjebak di alam gaib. Di film ini diceritakan jika Ellis sedang menolong seorang gadis yang menjadi incaran makhluk gaib jahat, dan makhluk ini ingin membawa jiwa gadis ini untuk menemaninya di alam gaib. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan temukan jawabannya di video kali ini ya. Link video sebelumnya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, kita langsung saja ke filmnya. Film dimulai dengan seorang gadis muda bernama Quinn yang datang dan menemui Ellis di rumahnya. Quinn menemui Ellis karena ingin meminta bantuan Ellis untuk bisa berkomunikasi dengan ibunya yang sudah meninggal setahun yang lalu. Ellis mempersilahkan ia masuk. Awalnya Ellis tidak mau membantunya karena ia telah memutuskan untuk berhenti dari profesinya sebagai cenayang atau orang pintar. Namun, karena ia merasa iba dengan Quinn, sehingga akhirnya ia mencoba untuk membantu Quinn menghubungi ibunya. Ketika Ellis mencoba menghubungi Lily, nama ibu dari Quinn, bukan arwah Lily yang terhubung, melainkan ada arwah jahat yang lain yang ingin masuk dan berniat buruk. Kemudian Ellis mengurungkan niatnya untuk menghubungi arwah ibunya Quinn. Ellis juga memperingatkan pada Quinn untuk tidak mencoba menghubungi ibunya lagi sendirian, karena jika ia mencoba menghubungi satu arwah, maka arwah yang lain juga akan mendengar dan mengikutinya, dan tentunya hal ini sangat berbahaya bagi Quinn sendiri. Keesokan paginya, Quinn ada tes hafalan teater untuk bisa lolos ke salah satu sekolah favoritnya. Namun sayang ia melupakan teksnya dan harus kembali mengulang keesokan harinya. Sepulang dari itu, Quinn kemudian tak sengaja berdiri terpaku di tengah jalan karena ia melihat ada sosok yang memanggilnya dari ujung jalan. Dan karena hal inilah, sebuah mobil menabraknya dari belakang dan menyebabkan Quinn menjadi patah tulang di bagian kaki. Ia pun kemudian dirawat di rumah sakit untuk beberapa minggu. Dan ketika sudah baikan, ia diperbolehkan kembali pulang ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, ia bertemu dengan seorang wanita tua tetangganya yang sepertinya wanita itu bisa melihat dan merasakan hal-hal gaib. Wanita itu mengatakan jika ada sosok lain yang sedang menunggumu di kamar. Namun, sepertinya Quinn tidak begitu menggubris wanita itu. Sesampainya di kamar, Quinn berniat untuk istirahat. Dan ia mulai merasakan ada hal-hal aneh di kamarnya, namun mencoba mengalihkan dengan kembali tidur. Namun tiba-tiba dari belakang terlihat ada sosok hitam yang sedang berdiri menatapnya. Di sisi lain, Ellis di kamarnya ternyata sedang bermimpi buruk. Ia bisa merasakan jika Quinn sedang dalam bahaya. Kembali ke kamar Quinn, karena boring, ia mencoba menghubungi temannya dengan mengetuk-ngetuk tembok, karena kamar temannya itu tepat di balik tembok kamarnya. Ketukan Quinn dibalas dengan ketukan kembali oleh temannya, dan hal ini terjadi beberapa kali. Kemudian Quinn menghubungi temannya melalui pesan, namun temannya mengatakan jika ia tak berada di kamar karena sedang berada di rumah neneknya. Lantas, siapa yang membalas ketukan Quinn tadi? Quinn mencoba mengabaikan dan hendak tidur. Namun, tiba-tiba dari atas muncul sebuah tangan yang mencekam lengannya. Quinn kaget dan ketakutan. Ia mendengar ada langkah kaki di atap kamarnya. Kemudian ayahnya datang, namun tak ada siapapun. Karena di atap kamar Quinn terdapat retakan-retakan, ayahnya kemudian memutuskan untuk meminta bantuan petugas apartemen untuk mengecek ruang yang ada di atas kamar Quinn. Ternyata unit tersebut kosong. Kemudian ia masuk ke kamar unit tersebut,
Dan anehnya, mereka menemukan jejak kaki yang sedang berjalan. Namun, petugas apartemen itu tak bisa menjelaskan siapa pemilik jejak kaki tersebut karena unit itu memang sudah lama kosong. Kemudian, Sin berpindah ke rumah Alice. Ia akhirnya memutuskan untuk membantu Quinn. Ia mencoba kembali membuka komunikasi dengan Lily, ibunya Quinn. Namun ternyata yang datang adalah sosok lain. Kemudian, di lantai rumah Alice juga terdapat jejak kaki yang sama dengan jejak kaki di apartemen Quinn. Alice terus mengikuti jejak kaki itu sampai pada jalan buntu. Dan tiba-tiba, sosok itu muncul dan menyerang Alice. Alice kemudian cepat-cepat naik ke atas dan menyelamatkan diri. Kembali ke kamar Quinn, lagi-lagi ia sedang diteror dengan sosok hitam yang muncul dari balik jendela. Sosok itu mencoba mendekat dan tiba-tiba terjatuh ke bawah. Quinn mencoba mengecek sosok itu, namun dari arah atas tubuhnya diangkat kemudian dibanting ke lantai. Quinn yang tak bisa berbuat apa-apa karena kakinya yang patah tersungkur tak berdaya, dan terlihat langkah kaki dari sosok tadi berjalan menutup pintu. Kemudian dengan cemas dan rasa takut, Quinn akhirnya pasrah dan sosok itu berteriak di telinga Quinn yang membuat Quinn kaget serta berteriak. Sang ayah yang mendengar teriakan itu langsung datang untuk menolong anaknya. Karena kejadian itu, Quinn mengalami cedera pada lehernya. Kemudian ia menceritakan semua yang barusan terjadi pada ayahnya. Malamnya, teror pada Quinn masih terus terjadi. Quinn yang merasa ketakutan mencoba menutup wajahnya dengan selimut. Namun, ketika ia membuka selimut, tiba-tiba entah bagaimana caranya, ia sudah berada di lorong apartemen di atas kursi rodanya. Quinn bingung namun berusaha tegar dan berniat naik dan kembali masuk ke apartemennya menggunakan lift. Namun selagi menunggu lift terbuka, sosok menyeramkan itu sudah berdiri di belakangnya dan mendorong kursi roda Quinn dengan kencang dan menjungkitkan kursi rodanya masuk ke unit apartemen yang kosong itu, sehingga Quinn jatuh tersungkur. Kemudian dari depan, ia melihat sosok wanita tanpa wajah sedang merangkak mendekatinya. Quinn berteriak, memanggil dan meminta tolong ayahnya. Sang ayah yang mendengar teriakan anaknya kemudian datang untuk menolong putrinya. Mereka melihat jejak kaki di lantai. Jejak kaki itu merangkak ke jendela dan ada sosok pria yang bunuh diri dengan cara melompat dari jendela itu. Saat Quinn mencoba melihatnya, sosok itu tiba-tiba muncul dan menarik tubuh Quinn ke bawah. Untungnya, sang ayah berhasil menyelamatkannya. Keesokan harinya, Sin, yaitu nama dari ayah Quinn, akhirnya menemui Alice. Rupanya ia mengetahui tentang Alice dari putrinya. Kedatangan Sin adalah untuk meminta bantuan Alice menyelamatkan putrinya. Kemudian Alice bercerita bahwa setelah kematian suaminya yang bernama Jack, Alice merasa sangat kesepian dan sedih. Kemudian ia mencoba untuk menghubungi Jack ke alam gaib. Sayangnya, keputusan itu berakibat fatal karena ada arwah wanita yang mengikutinya dari alam gaib. Dan wanita itu berniat untuk membunuhnya, sehingga sejak saat itu, Alice memutuskan untuk tidak lagi menjelajah ke dunia gaib. Namun, Sen tetap berusaha meminta bantuan. Setidaknya Alice mau datang untuk menemui Quinn dan melihat apa yang terjadi pada putrinya. Sesampainya di kamar Quinn, ia bertanya pada Alice, apa yang terjadi pada diriku? Dan Alice menjelaskan kalau kegiatan Quinn yang mencoba menghubungi ibunya adalah salah satu faktor penyebab kejadian itu. Ada sosok lain yang mendengar panggilan itu dan mengikutinya ke dunia Quinn, yaitu sosok jahat yang selama ini meneror hidupnya. Sehingga Alice menasehatinya untuk tidak mengulangi kegiatannya memanggil roh ibunya kembali. Kemudian Alice mencoba masuk ke alam gaib hendak menemui Lily. Namun mereka belum beruntung karena Alice bertemu kembali dengan sosok wanita jahat yang selama ini mengincarnya untuk membunuhnya.
Beruntungnya Alice bisa sadar, dan ia pun meminta maaf jika ia tidak bisa membantu demi keselamatan dirinya sendiri. Malamnya, Alex, adik Quinn, menunjukkan video Steve dan Space sebagai tim pemburu hantu. Dan akhirnya ia meminta ayahnya untuk memanggil mereka menolong kakaknya. Kemudian mereka datang dan memasang kamera pada Quinn dengan tujuan untuk menangkap gambar apapun yang terjadi di kamar Quinn. Kamera ini lantas mereka pantau menggunakan sebuah monitor yang dipegang oleh Space. Kemudian scene berpindah kembali pada Alice. Rupanya, ia meminta Carl untuk menemuinya, dan ia menceritakan tentang apa yang sedang ia alami. Rupanya, sosok wanita berjubah hitam yang sejak dulu meneror Josh kecil, sosok itulah yang mengincar Alice dan hendak membunuhnya. Namun Carl mencoba menasihati Alice dan menguatkan Alice. Ia mengingatkan pada Alice jika dirinya jauh lebih kuat dari arwah-arwah jahat itu, karena mereka hanyalah roh tanpa raga, sedangkan Alice masih hidup dan mempunyai power sehingga ia jauh lebih kuat dari mereka. Dan hal inilah yang membuat Alice berubah pikiran dan hendak menolong Quinn kembali ke rumah Quinn. Melalui monitor, Space melihat rupanya Quinn sedang berjalan menuju ke bawah. Namun, ketika dicek, Quinn tidak ada di sana. Kemudian, monitor menjadi diam tanpa gambar. Mereka bergegas menuju ke kamar Quinn, dan ketika masuk, ternyata Quinn tidak berada di kamarnya. Kemudian dari monitor memperlihatkan Quinn sedang di dalam lemari. Shane membuka lemari itu mencari anaknya, dan tiba-tiba tertangkap kamera bahwa Quinn sudah berdiri tepat di belakang Space. Kemudian ia menyerang semua orang dan membentur-benturkan kakinya yang sedang digips ke kayu tempat tidur dengan tujuan untuk membuka gipsnya. Semua orang yang melihat ini tentunya menjadi heran bagaimana itu bisa terjadi. Quinn kemudian mengambil sebuah cutter dan menghampiri ayahnya. Di sini ayahnya mengira bahwa Quinn akan membunuhnya, namun rupanya tidak. Quinn hendak membunuh dirinya sendiri dengan cara melukai lehernya. Seketika sang ayah langsung menangkapnya dan mengikat tubuhnya dengan sebuah kabel agar tidak membahayakan dirinya dan yang lainnya. Kemudian tiba-tiba muncul Alice dari belakang yang sudah berniat untuk membantu. Saat ini Alice mengetahui jika separuh jiwa Quinn sedang diambil oleh arwah jahat yang menginginkannya, sehingga mereka harus bergerak cepat sebelum semuanya terlambat. Alice mencoba mencari jiwa Quinn ke alam gaib dan hendak membawanya kembali. Kemudian Alice membuka sebuah pintu, dan ia melihat ada pria tua yang sedang duduk sendiri di atas kasur. Ketika hendak menghampiri pria itu, Alice dihadang oleh sosok wanita jahat yang selama ini ingin membunuhnya. Wanita itu mencekik Alice, namun ia berhasil mengalahkannya. Kemudian ia menghampiri sosok pria tua itu, dan pria itu adalah Jack, suami Alice yang telah meninggal. Ia meminta Alice untuk menemaninya di alam gaib itu dengan cara bunuh diri. Namun rupanya Alice sadar jika itu bukanlah Jack yang sebenarnya, melainkan arwah jahat yang mencoba membohongi Alice. Alice kemudian berhasil membawa sebagian jiwa Quinn yang telah diculik. Ia berlari mencoba membawa Quinn kembali ke raganya, namun arwah jahat itu berhasil merebut jiwa Quinn kembali. Alice terus mencoba melawannya, dan akhirnya ia pun berhasil. Kemudian ia membawa Quinn kembali. Alice terlebih dahulu sampai ke raganya dan sadarkan diri. Sedangkan Quinn yang hendak kembali ke dalam raganya sekali lagi ditahan dan diculik oleh sosok jahat itu. Alice yang mengetahui hal ini kemudian mencoba menghubungi Lily. Ia meminta bantuan Lily untuk menyelamatkan anaknya, dan rupanya ia berhasil. Arwah Lily datang, kemudian berbisik di telinga anaknya, membuat Quinn sadar dan melarikan diri dari sosok jahat yang menculiknya. Akhirnya, Quinn kembali sadar, dan Lily berpesan melalui Alice. Ia meminta suami dan anak-anaknya untuk jangan mencarinya lagi, karena ia sebenarnya selalu berada dekat dengan mereka, walau mereka tak bisa melihatnya. Termasuk saat Quinn latihan teater, ibunya datang dan hadir melihatnya. Dan Lily juga mengatakan bahwa ia sangat bangga pada Quinn. Quinn sangat senang mendengar hal itu.
beberapa saat kemudian, Alice menghampiri Steve dan Space dan mengajak mereka berdua untuk bekerja sama menolong semua orang yang membutuhkan mereka. Sampailah di rumah. Alice rupanya sedang mencari sweater rajut milik Jack. Dan sweater rajutan itu ternyata sudah tertata rapi di atas kasur. Alice berpikiran jika arwah Jack ada di sana. Namun rupanya ia salah. Sosok menyeramkan yang menculik jiwa Dalton. Rupanya sosok itulah yang datang dan mengganggunya. Dan film pun selesai. Nah, gimana nih gengs filmnya? Cukup seru ya? Meskipun tidak begitu mengerikan seperti video-video sebelumnya, namun semoga video kali ini bisa membuat kalian terhibur ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan kita ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.